Lama ditunggu-tungguin, baru aja kemarin kasus ACT, aksi cepat tilep. Maksud gua aksi cepat tanggap. Itu udah masuk ke dalam penyidikan polisi dan sudah ditetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama Ahyudin. Ahyudin ini adalah mantan presiden ACT yang sekarang mendirikan lembaga serupa kayak ACT, namanya Global Muslim Charity. Yang kedua Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini sekarang jabatannya sebagai presiden ACT. Jadi mau mantan maupun presiden yang existing, dua-duanya jadi tersangka. Ada 2 orang lagi, yaitu para pengawas ACT yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kita dengar Ahyudin kabarnya bergaji di ACT sampai 250 juta. Angka itu bikin kita kaget. Gila, gaji seorang presiden lembaga pengepul donasi itu lebih gede dari gaji direktur BUMN. Ternyata saudara-saudara, yang benar bukan 250 juta, tetapi 450 juta. Nah, ini lebih gila lagi kan? Lebih gokil. Gajinya sampai segitu. Gajinya Ibnu Hajar 150 juta dan 2 orang tersangka lainnya gajinya 100 sama 50 juta. Apa sih pasal yang ditersangkakan? Oh, macam-macam. Pertama, pasal pencucian uang. Uangnya dicuci. Emang ACT itu kayak Rinso, suka nyuci kayak laundry gitu loh. Yang kedua, pasal tentang penyelewengan dana. Yang ketiga, pasal tentang Undang-Undang ITE. Dan yang keempat, yang juga seru, pasal tentang terorisme karena diasumsikan atau diduga duit yang dikumpulkan dari masyarakat juga disalurkan kepada lembaga-lembaga teroris internasional. Emang ACT jaringannya internasional, tetapi jaringan internasionalnya ke gerombolan-gerombolan yang selalu bikin kekacauan di luar negeri. Jadi ya, kasus yang paling terang benderang itu kasus bantuan dari Boeing. Kita tahu dulu pernah terjadi kecelakaan pesawat dan pesawat ini milik Boeing. Boeing kemudian memberikan santunan atau bantuan kepada keluarga korban. Harus dikelola oleh lembaga donasi. Kebetulan lembaga donasinya nih ACT. 138 miliar bantuan dari Boeing. Duitnya nggak semua tersalur ke program-program yang katanya sudah dibuatkan rencana oleh ACT. Yang disalurkan cuma 105 miliar. Jadi sekitar 34 miliar itu digunakan buat bancakan. Yaitu tadi, bancakan para pemimpinnya, bancakan para karyawan ACT. Bukan cuma itu, yang paling menarik dari 34 miliar yang diselewengkan dari duit Boeing, 10 miliar nyemplung ke Koperasi Syariah 212. Lo tahu kan, Koperasi Syariah 212 ini adalah lembaga bisnis yang mengembangkan 212 Mart dan sekarang kabarnya sudah mati segan, hidup nggak mau. Lo cari aja 212 Mart yang mau nyaingi Indomaret sama Alfamart itu. Sekarang ya udah kosong. Selain dapat duit dari ACT, 212 Mart mungkin ngumpulin duit dari jemaah dan sekarang 212 Mart bangkrut. Gak bangkrut sih, tetapi menghilang tanpa bekas. Wajar sebetulnya kalau dalam penghitungan uang modalnya dari menyelewengkan dana orang. Dana yang harusnya buat program-program korban kecelakaan pesawat yang disampaikan oleh Boeing malah diselewengkan untuk modal usaha. Gak berkah, ya bangkrut. Mereka-mereka ini emang
paling pinter jualan agama untuk ngeruk keuntungan. Yang 212 lah, yang ACT lah. Seolah-olah mereka menyiapkan sebuah lembaga agar orang lain masuk surga. Woi nyumbang woi, dengan sumbangan ini akan menjadi jalan Anda menuju surga. Ketika duit sudah terkumpul, malah para pengurus ACT yang bikin surga buat dirinya sendiri. Punya istri sampai 3, rumah dibayarin sama sumbangan umat, gaji sampai 450 juta. Kampret nggak? Gue sih bilang mereka bukan cuma kampret, tetapi kelelawar. Karena apa? Karena serakah banget. Kan duit itu diberikan oleh masyarakat untuk membantu orang-orang yang kesusahan, membantu mereka-mereka yang lagi kena bencana. Tetapi ternyata di setiap tangisan korban bencana, di setiap tangisan orang-orang yang kesusahan, justru di situ para petinggi ACT bergelimang duit. Mereka seolah-olah jadi pejuang, padahal mereka menjual air mata orang miskin untuk memperkaya dirinya sendiri. Gerombolan ini ya mirip-mirip lah. Seolah-olah agama itu, mereka kalau ngomong soal agama seolah-olah paling depan lah membela agama. Padahal sesungguhnya mereka cuma sales ayat, sales agama yang kemudian hasilnya mereka manfaatkan sendiri. Gua nggak tahu, barangkali para donatur itu yang menyumbangkan dengan sukarela ke rekening aksi cepat tilep atau aksi cepat transfer itu, mereka semua ikhlas. Orang-orang yang nyumbang itu adalah orang-orang yang berharap balasan dari Tuhannya karena mereka ingin meringankan beban orang-orang miskin, beban orang-orang yang kena bencana. Tetapi keikhlasan para penyumbang ini, keikhlasan para donatur ini dieksploitasi, bahkan dijadikan alat untuk memperkaya dirinya sendiri. Gua nggak ngerti bagaimana cara menyebut orang-orang seperti ini. Dan yang paling menarik, Ahyudin pernah ngomong, saya ini gini-gini Ustadz. Ketika dia dikejar sama wartawan tentang dana yang diselewengkan, dia bilang, saya ini gini-gini Ustadz, saya cuma mengambil hak saya. Woi, haknya 450 juta sebulan. Itu mah bukan hak, kampret. Itu namanya perampokan. Duit-duit orang loh yang dititipkan buat meringankan beban orang miskin. Kenapa lo jadi foya-foya atas duit itu? Untung aja polisi sigap. Sekarang semua mulai digulung. Dan yang paling mengkhawatirkan, ada sebagian duit itu yang didistribusi misalnya untuk membantu para gerombolan garis keras di India. Bahkan kabarnya berita-berita menyampaikan ketika terjadi kerusuhan agama di India yang menyebabkan banyak orang meninggal, ada duit ACT yang mensupport itu. Juga ke Turki yang diarahkan buat gerombolan-gerombolan kayak kelompok-kelompok yang mereka nyebutnya mujahidin, padahal sesungguhnya adalah teroris. Jadi duitnya juga ke sana. Lo mikir nggak? Orang-orang yang ingin nyumbang mudah-mudahan dapat balasan dari Allah karena mereka ingin meringankan beban orang lain. Agar orang lain lebih sejahtera hidupnya, tidak dilanda kesusahan. Nyumbangnya melalui ACT dan oleh ACT disalurkan justru kepada gerombolan-gerombolan yang membuat banyak orang susah, yang membuat banyak orang terbunuh, yang membuat darah banjir dan air mata rakyat di Suriah maupun kasus-kasus di India. Jadi tanpa disadari, orang Indonesia yang selama ini mendonasi ACT juga ikut belepotan darah tangannya terhadap kejadian terorisme di berbagai belahan dunia karena salah menempatkan sumbangan ke lembaga-lembaga seperti ini.
Dan menurut gua, bukan cuma ACT sih. Kalau dilacak-lacak lembaga-lembaga pengepul sedekah ini banyak di Indonesia dan rata-rata satu aliran. Cara mereka berpikir, cara mereka beragama, cara mereka melihat konstelasi dan peta politik sama. Semua atau rata-rata nggak suka sama pemerintahan sekarang. Semua atau rata-rata sangat berdekatan dengan kadrun-kadrun. Semua atau rata-rata punya hubungan dengan kelompok-kelompok garis keras di Indonesia maupun di dunia. Menarik kan? Gini deh, saran gua, kita jangan sampai kehilangan semangat kedermawanan dalam diri kita. Tapi hati-hati. Kenapa? Alih-alih kita mau nyumbang untuk meringankan beban orang-orang miskin, meringankan orang yang terkena bencana, meringankan orang sakit, malah sumbangan kita diselewengkan untuk bikin orang jadi miskin, untuk bikin orang jadi menderita, untuk bikin orang jadi sakit, karena sumbangan kita diarahkan untuk kelompok-kelompok teroris yang membuat kekacauan di mana-mana. Dan tanpa kita sadari, tangan kita ikut berlumuran darah. Sumbangan kita ikut memarakkan atau ikut menumbuhkan gerombolan-gerombolan ini dalam rangka mengacau dunia. Apa lo mau? Duit lo, rezeki lo yang lo cari dengan baik, kemudian disalahgunakan dan pada akhirnya kalaupun tidak terkait langsung, tangan lo ikut terciprat darah banyak orang. Gara-gara kelompok-kelompok yang seperti ini. ACT misalnya dalam keterangan pers pernah ngomong mereka hanya mengambil 13% dari seluruh sumbangan untuk biaya operasional dan gaji para petingginya. Tapi gue lacak-lacak nih di laporan keuangan ACT. Itu saja laporan keuangan yang jelas-jelas mereka publikasikan. Tahun 2019 mereka ngambil sampai 26% loh dari total. Itu laporan keuangan yang mereka keluarkan. Tahun 2019 sampai 26%. Tahun 2020 sampai 22%. Padahal aturan Menteri Sosial maksimal hanya bisa diambil untuk operasional dan gaji para pengelola lembaga pengepul sedekah ini maksimal 10%. 13% saja sudah melanggar aturan. Ternyata bukti yang mereka tampilkan sendiri lebih dari 13%. 22, 26% itu laporan resmi. Tapi di laporan itu sendiri ada beberapa hal yang sifatnya operasional juga dipetil-petil. Sehingga sebetulnya total biaya operasional mungkin bisa lebih dari 30%, 40%, 50%. Atau jangan-jangan sebagian besar duit rakyat itu digunakan buat kebutuhan internalnya doang atau untuk mengembangkan yayasan-yayasan di bawah naungan kelompok ini. Yang paling sial, duit dari Boeing misalnya digunakan untuk membiayai Koperasi 212. Dan tentu aja karena duitnya nggak berkah ya 212 Mart itu banyak yang bangkrut. Yang juga paling miris, duit itu digunakan untuk yayasan atau untuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan para pemimpin ACT. Ngumpulin duit dari orang, sebagian duitnya bukan cuma memperkaya terang-terangan dengan ngambil gaji yang gila-gilaan, tetapi yayasan atau perusahaan yang berafiliasi dengan pemimpinnya juga dapat duit dari situ. Ini kan kurang ajar banget. Yaudah deh, mendingan sekarang kita ikuti proses hukumnya dan ancaman hukuman untuk masing-masing ini sampai 20 tahun loh. Karena pasal yang dilanggar itu berlapis. Kita berdoalah mudah-mudahan polisi, kejaksaan, kehakiman bisa melihat ini dan jadi pelajaran buat semua lembaga pengepul sedekah
Jangan menari di atas nama agama yang lo ngambil keuntungan buat kepentingan sendiri. Jangan jualan agama terlalu murah. Kenapa? Karena balasannya bukan cuma di dunia lo kena hukuman. Tuhan juga pasti nggak demen sama orang-orang kayak gitu. Lo memanfaatkan agama Tuhan untuk membuncitkan perutnya sendiri. Gue Kakun tadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.